kabar semua? Puji Tuhan, kami sangat bersuka cita hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk melayani melalui ibadah online kita. Hari ini hari yang sangat istimewa, saudara, karena Jumat kemarin kita merayakan Chinese New Year. Happy Chinese New Year, selamat tahun baru Imlek, saudara ya. Biarlah tahun ini saudara semakin diberkati dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Juga hari ini kita merayakan Valentine Day, hari kasih sayang. Tapi biarlah kasih sayang itu tidak hanya untuk hari ini, saudara. Tapi setiap hari kita boleh merasakan kasih sayang daripada Tuhan. Dan kita boleh juga men-sharekan kasih sayang itu kepada sama kita. Amin, saudara. Tuhan sudah begitu baik di dalam hidup kita. Marilah kita hidup untuk dengan saling mengasihi dengan sesama kita. Amin, puji Tuhan. Saudara, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saudara, tahun-tahun yang akan datang kita tidak pernah tahu. Hari-hari ke depan kita tidak pernah tahu akan hidup kita. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia sanggup membuka jalan bagi kita. Dan Dia lebih tahu akan segala jalan-jalan di depan kita. Amin. Percayakan hidupmu kepadanya. Mari mulai ibadah kita dengan pujian ini. Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Kami mengucap syukur.
Puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan keluarga New Joy, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya juga ingin mengucapkan Happy Chinese New Year, selamat Tahun Baru Imlek. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah kesehatan, kebaikan, segala berkat-berkat baru, keberhasilan menyertai. Tapi sebagai anak Tuhan, kita memiliki janji-janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya, bahwa Dia selalu menyertai kita, bahwa segala kebaikan akan menyertai hidup kita, masa depan selalu ada, dan harapan kita tidak pernah hilang. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus juru selamat kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita mengucap syukur. Saya juga ingin mengucapkan Happy Valentine's Day, Hari Kasih Sayang. Puji Tuhan, biarlah sebagai jemaat Tuhan, tubuh Kristus, kita boleh saling mengasihi, kita boleh saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan, saling mengampuni, saling membangun, ya, sebagai keluarga Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan beribadah kepadanya saat ini, saat yang istimewa. Kita siapkan hati kita, kita mau bersama-sama. Saya ingin membacakan panggilan berbakti kita yang diambil dari Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Puji Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami yang kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh menjadi keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan, Engkau mau menyelidiki hati kami. Biarlah oleh anugerah-Mu, Tuhan boleh membukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan kami mengucap syukur kalau kami boleh diperbaharui, boleh dikuatkan dan disegarkan iman kami. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Biarlah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, di hari kasih sayang ini, saudara, siapa yang menjadi kekasihmu? Siapa yang kau cintai? Kau menaruh harapanmu pada manusia, manusia bisa mengecewakan, saudara. Siapapun bisa mengecewakan di dunia ini. Hanya satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan engkau, yaitu Yesus. Amin, saudara. Pujian berikut ini
mengajak kita untuk menaruh hidup kita di dalam tangannya. Jadikan dia juru mudimu. Kau tak akan tenggelam, kau tak akan goyah, karena dia yang akan selalu menopang hidup. Amin. Naikkan pujian ini sama-sama. Yesus juru mudiku. Biar Dia yang terus mengendalikan kapal kehidupan kita, saudara. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya kekal di dalam hidup kita. Mari persiapkan hati kita, saudara, untuk menerima firman Tuhan. Saya rindu mengajak kita menaikkan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, saudara.
Biarlah kita mau mengasihi Tuhan kita Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Nyatakan, panggil namanya, sebut dia sebagai Bapamu. Minta dia melayakkan seluruh hidupmu, sehingga kau boleh dilayakkan untuk melayani dia, untuk dipakai sesuai dengan rencananya. Mari naikkan pujian ini, naikkan dengan sepenuh hatimu sebagai ucapan pengakuanmu akan kasih-Nya. Amin. Haleluya. siang New Joy Community Church, saudara-saudara dan kawan-kawan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 12 ayat 46 sampai 50. Ya, mari kita simak, kita baca, lalu kita berdoa. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku.
Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada siang hari ini kami boleh berkumpul lagi, kami boleh beribadah melalui online, dan kami percaya dimanapun kami berada, urapan-Mu dan hadirat-Mu itu ada bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati akan pendengar firman Tuhan, supaya pendengar firman Tuhan itu menjadi berkat untuk hidup kami, menjadi penuntun dalam kami hidup melayani Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Nah, saudara, ternyata pada waktu kita membaca perikop tersebut, Yesus itu mempunyai keluarga, betul? Dia mempunyai ibu dan juga dia mempunyai saudara-saudaranya, ya. Dan kita sudah beberapa bagian ini membahas tentang Matius 10, 11 dan 12, yaitu tentang konflik antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Nah, pada siang hari ini kita memasuki satu bagian yang sangat penting sekali dan yang sangat sukar dilakukan di dalam kehidupan kita mengiring Yesus, ya, yaitu tentang pelayanan dan juga tentang keluarga, ya. Karena kalau kita melihat dari ayat tersebut, kelihatannya Tuhan Yesus itu mengabaikan keluarganya, ya. Apalagi pada waktu dia bilang, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku, ya. Tentu saja itu akan menyakitkan orang, keluarga yang mendengarkan perkataan seperti itu, ya. Tetapi kita yakin pasti bukan begitu karakter Tuhan Yesus, ya. Karena kita mengetahui di dalam firman Tuhan itu mengajarkan bahwa keluarga itu merupakan satu institusi Tuhan Yesus sendiri. Allah itu sendiri yang menciptakan keluarga, ya. Dan keluarga itu sangat penting. Nah, kita ingin mengetahui apa yang dimaksud tentang keluarga dan pelayanan. Mengapa Tuhan Yesus itu mengatakan seperti itu? Apa pentingnya mengutamakan Tuhan dan apa fungsinya atau tugas kita, tanggung jawab kita kepada keluarga. Nah, saudara mengetahui biasanya dan sering terjadi kalau kita melayani, seringkali anggota keluarga itu lah yang paling sulit untuk diatasi pada waktu kita masuk ke dalam pelayanan, pada waktu kita masuk ingin mengikuti Tuhan Yesus, terutama dari saudara-saudara yang dulunya dari iman yang berlainan lalu ikut menjadi orang percaya, sehingga dari anggota keluarga itu sendirilah yang menjadi halangan atau konflik yang sangat melukakan hati, ya. Kalau kita konflik dengan orang luar, ya itu sudah lumrah. Tetapi kalau kita konflik dengan anggota keluarga sendiri, itu bisa menyakitkan hati kita, ya. Nah, kita ingin belajar bagaimana Tuhan Yesus mengatasi konflik dengan keluarga dan juga dia tetap melakukan pelayanannya, ya, melakukan misinya, yaitu melayani Tuhan, ya. Nah, kalau kita memilih antara keluarga dan melayani Tuhan, itu harus ada pengertian yang dalam sekali, saudara-saudara. Karena firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan keluarga dan mementingkan pelayanan. Tetapi kalau kita ingin pelajari lebih dalam lagi, sebenarnya melayani Tuhan itu kalau diutamakan, maka kita akan memenangkan seluruh anggota keluarga di dalam rumah kita. Amin, saudara-saudara. Nah, kita akan pelajari. Yang pertama, kita harus mengetahui, saudara mempunyai keluarga jasmani di dalam hidup ini. Saudara mempunyai keluarga jasmani di dalam bumi ini, ya. Contohnya Tuhan Yesus sendiri punya keluarga. Dari ayat 46-47 dia tulis begitu. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya
berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Mereka ingin mengajak Yesus pulang. Malah kalau kita baca di Markus, mereka itu bilang, "Ya, anak ini nggak waras, masa bisa mengajar orang-orang sebegitu banyak? Mestinya dia harus pulang ke rumah dengan kita." Ya, tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku?" Ya, nah nanti kita ingin mengetahui mengapa dia itu mengatakan seperti itu. Nah, ini saudara-saudara merupakan sesuatu yang benar-benar bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita baca di firman Tuhan itu di Matius 13 ditulis bahwa dia kan anak tukang kayu, ya enggak? Sama ibunya kita kenal, sama saudara-saudaranya kita kenal, ya, sama saudara-saudara perempuannya pun juga ada bersama-sama kita kenal semua sama dia, ya. Jadi dengan jelas sekali Tuhan Yesus itu mempunyai sanak keluarga, ya. Tuhan Yesus itu mempunyai ibu, mempunyai saudara-saudara tirinya yang laki-laki atau juga yang perempuan, ya. Tetapi ayah duniawi dia tuh hanya Yusuf, tetapi ayah yang benarnya itu yaitu Allah Bapa. Tetapi di dalam bumi kita anggap saja Yesus itu mempunyai keluarga, dan bagaimana dia menyeimbangkan dan memberi penjelasan kepada keluarganya mengapa dia melakukan pelayanan yang utama daripada keluarga, walaupun dia tidak mengatakan bahwa keluarga itu tidak penting, ya. Karena nanti di akhir dari semuanya ini kita akan mengerti bagaimana dia menjelaskan kepada keluarganya dan bagaimana kita melayani Tuhan tanpa meninggalkan keluarga kita. Malah kita bisa bawa seluruhnya kepada Tuhan sehingga kita menjadi keluarga Allah, keseluruhan dari keluarga kita. Amin, saudara-saudara. Ya, pertama, pentingnya keluarga. Keluarga itu penting, ya, karena dibuat oleh Tuhan sendiri. Kalau kita baca dari Kejadian 2:24 di situ ditulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu merupakan satu institusi yang dibuat oleh Tuhan tentang keluarga, ya, tentang keluarga. Begitu pentingnya sampai begitu detail di dalam firman Tuhan itu di Keluaran 20:12 juga ditulis bahwa orang tua harus dihormati oleh anak-anak, ya. Orang tua tidak boleh menyakiti hati anak, ya. Dan juga dikatakan kalau kita sebagai anak menghormati orang tua, maka kehidupan kita itu akan diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi kalau saudara-saudara ingin mempunyai anak juga itu harus ada tekniknya, ya, yaitu bagaimana mengasihi anak itu selalu walaupun dia melakukan kesalahan, maka timbal baliknya dia akan menghormati saudara selama hidupnya, ya. Penting, keluarga itu penting. Dan kita walaupun melayani Tuhan yang utama, tetapi kita tetap harus mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Misalnya begini, ya, diberikan contoh di Markus 7 ayat 11. Orang Farisi pernah diomelin sama Tuhan, pernah dihadik. Mengapa? Karena orang Farisi itu mengajarkan jemaat, ya, lebih utama memberi kepada bait Allah untuk bait Allah daripada memberi sesuatu kepada orang tuanya, ya. Orang Farisi itu dihadik, itu tidak bagus, tidak baik. Kamu harus mengutamakan orang tuamu daripada memberi kepada bait Allah, ya. Jadi dikatakan begini, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Jadi orang ini diajar oleh orang Farisi untuk memberi kepada bait Allah tetapi mengabaikan kedua orang tuanya. Jadi ingat dari
perkataan Yesus di situ menghardik orang Farisi, dia mengutamakan keluarga. Betul? Dia tidak mengajarkan kita harus mengabaikan keluarga. Dia mengajarkan keluarga itu penting. Ya. Nah, yang berikutnya kalau kita baca dari nasihat Paulus kepada Timotius, ya. Timotius 5 ayat 8, 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya. Jadi dalam realiti ada, saudara-saudara, orang yang melayani di gereja, melayani Tuhan, tetapi mengabaikan keluarganya, sehingga orang tersebut itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, lebih buruk. Jadi itu merupakan warning, merupakan peringatan dari Tuhan Yesus, dari firman Tuhan, bahwa keluarga itu penting. Keluarga itu sangat penting sekali. Ya, dan Alkitab menjelaskan siapapun kita, anak-anak Tuhan, kita boleh melayani Tuhan dengan baik, mengutamakan Dia selalu, tetapi kita tidak boleh mengabaikan keluarga. Nah, bagaimana caranya kita mengimbangi antara keluarga dengan pelayanan? Ya, bagaimana kita bisa memenangkan kedua-duanya? Ya, dan bagaimana kita memilih yang mana lebih didahulukan, yang mana yang dinomorduakan? Ya, dua-dua penting. Lihat di sini, saudara-saudara. Matius 12 ayat 48. Ya. Jawab Yesus begini. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Jadi dalam arti kata, saudara-saudara, pada waktu dia melayani, dia benar-benar fokus kepada Allah Bapanya. Dia sedang menjalankan misinya. Walaupun dia berkata begitu, tetapi bukan artinya dia mengabaikan saudara-saudaranya dan ibunya. Ya, demikian juga dengan kita. Pada waktu kita mencontoh Yesus, kita mengutamakan Dia. Tetapi kita tidak mengabaikan keluarga. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesus bilang begini di Matius 10:37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apakah di dalam ayat-ayat ini Yesus itu kontroversial dengan dirinya sendiri, dengan ajarannya? Apakah dia kontroversial? Tentu saja tidak. Firman Tuhan itu tidak pernah kontradiksi. Selalu akan menerangkan firman kepada firman yang lain. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana. Nah, betapa pentingnya keluarga, betapa juga pentingnya pelayanan. Ya, karena keluarga itu dimulai dari perintah Allah untuk membentuk keluarga, dan kita diberikan jalan-jalan bagaimana untuk menjalankan keluarga. Suami istri harus saling mengasihi, orang tua harus mengasihi anak-anaknya, orang tua juga harus mengasihi anak-anaknya. Ya. Di Markus 10 ayat 29 sampai 30 ditulis lagi, sepertinya kontradiksi dari apa yang Tuhan Yesus katakan tentang keluarga. Ya, dia bilang gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya. Sekali lagi, kalau karena Injil kita meninggalkan saudara-saudara kita meninggalkan orang tua kita
kita meninggalkan anak-anak kita meninggalkan pekerjaan kita sekalipun, akan menerima 100 kali lipat dari apa yang dia sudah tinggalkan. Tetapi dia akan menerima kembali rumah tangganya, malah akan diberikan kehidupan yang kekal. Ini artinya saudara-saudara, ini satu misteri dan satu keajaiban. Ya, satu misteri dan keajaiban. Pada waktu kita sepertinya tidak mengutamakan keluarga, hanya mengutamakan pelayanan, mengutamakan Yesus, ternyata malah semuanya itu kembali lagi kepada kita dengan ditambah 100 kali lipat karunia dari Tuhan dan juga kehidupan yang kekal. Betul? Banyak kejadian saudara-saudara, ya, orang-orang yang lain imannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan segala-galanya. Setelah itu malah mereka bisa memenangkan seluruh anggota keluarganya dan dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu yang kita mau. Jadi dalam arti kata, pada waktu kita melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh, itu ada satu misteri, satu tarikan yang begitu kuat, menarik anak-anak kita, menarik seluruh anggota kita menjadi pengikut Tuhan. Itu yang kita mau, betul? Bukankah kalau kita lihat dari semua saudara-saudara Tuhan Yesus, yang lelaki, yang perempuan, termasuk ibunya, itulah yang mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Betul? Enggak. Betul sekali. Mereka itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya. Jadi kita harus paham. Ya. Kita harus paham pada waktu kita melayani Kristus, kita juga melayani keluarga kita. Ya. Firman Tuhan seringkali mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, hai suami kasihlah istrimu, ya, anak-anak taatilah orang tuamu, dan orang tua harus jangan membangkitkan amarah kepada anak-anaknya. Jadi dalam arti kata, pada waktu kita melayani Tuhan, secara otomatis pun kita mengutamakan keluarga kita. Kita mengasihi istri kita, kita mengasihi suami kita, kita mengasihi anak-anak kita, anak-anak kita mengasihi kita. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan mengabaikan keluarganya, tidak mungkin. Kalau saudara mengutamakan Tuhan dalam hati saudara yang terdalam, saudara akan mengasihi keluarga saudara juga sangat dalam sekali, seperti Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita? Mengasihi Yesus. Ya. Saudara doakan, saudara kasihi Dia. Ya. Jangan sampai keluarga itu menjadi sumber konflik. Ya. Kita harus tunjukkan saudara mengasihi Yesus Kristus. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesus memanggil kita itu sebagai anugerah Dia kepada kita semua. Dia ingin menjadikan kita anggota keluarganya. Ya, Dia ingin sekali. Dia sebut begini dari Matius ayat 49-50, ayat Matius 12, ditulis begini. Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ya, dia menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan,
Dialah ibuku. Saudara mau jadi saudaranya Tuhan Yesus? Mau. Dia menganggap kita itu saudaranya dia. Ya. Saudaranya dia. Jadi walaupun kalau sampai genting sekali keluarga Anda menolak Anda karena mengikut Yesus, tetapi saudara punya keluarga yang lain, yaitu jemaat Tuhan di seluruh dunia. Itu saudaramu, laki-laki, perempuan, ayah dan juga ibumu. Itu yang dimaksud. Dikatakan siapapun. Jadinya, kalau ada seseorang menjadi anggota keluarga Tuhan, secara otomatis dia akan show up di dalam keluarganya, dan dia mengajak seluruh keluarga anggotanya untuk menjadi keluarga Tuhan. Karena barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan menerima dia menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan, dia menjadi keluarga Allah. Dia menjadi keluarga Allah. Ya. Di situ saudara perhatikan. Yesus bilang, siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku? Mereka itulah. Kita inilah saudara-saudaranya. Ya. Dan ini penting sekali. Kalau di Lukas 11 ayat 27 sampai 28 ada cerita lain yang seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Apa artinya ini, saudara-saudara? Ya, Maria itu ibunya Yesus. Maria merasa diberkati. Yesus juga mengiyakan. Tetapi Yesus mengatakan ada berkat yang lebih lagi daripada yang didapat oleh Maria. Apa? Maria itu menjadi keluarga Tuhan. Menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Bukan karena hanya menjadi ibunya Yesus, tetapi Maria itu menjadi keluarganya Tuhan. Demikian juga pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, bukan saja kita di sini di dalam keluarga menjadi orang Kristen, tetapi yang paling utama sekali kita harus merasakan dan mengetahui identitas kita ini adalah keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Kita mempunyai keluarga daging, tetapi yang paling kita banggakan itu yaitu kita adalah bagian dari keluarga Tuhan. Ibrani 2:11 ditulis begini. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Aduh, Yesus menyebut kita saudara. Ya. Yesus menyambut kita masuk ke dalam keluarganya. Ya. Jadi oknum itu yang sudah kudus, Yesus itu yang sudah kudus, dia mengambil kita menjadi keluarganya, menguduskan kita menjadi keluarga yang sama. Itu saudara harus tahu tuh, identitas orang Kristen tuh begitu. Ya, kita ini keluarga Tuhan. Ya, kita keluarganya Dia. Walaupun kita masih ada di dalam dunia mempunyai keluarga masing-masing. Tetapi karena kita keluarga Allah, maka dari semuanya juga kita menjadi satu keluarga yang sangat besar sekali. Jadi apa maksudnya, saudara-saudara?
keluarga jasmani kita di sini sifatnya sementara. Tapi keluarga rohani kita sifatnya kekal. Saudara mau pilih yang mana? Mau yang sementara atau yang kekal? Kalau yang sementara, ya sudah di sini saja. Tetapi kalau yang kekal, kita bisa bawa seluruh anggota keluarga kita masuk ke dalam keluarga yang kekal. Ya. Efesus 2 ayat 19 dikatakan begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kalau saudara bisa bayangkan, keluarga Allah itu begitu banyak. Ya, begitu banyak di dalam seluruh dunia. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita boleh berbuat baik untuk semua orang, tetapi untuk keluarga seiman kita harus lebih baik lagi. Mengapa? Ingat, gereja adalah keluarga. Karena itu gereja fungsinya harus seperti keluarga. You got no choice. Harus seperti keluarga. Karena di tempat itu, di gereja itu, orang bisa menemukan kasih yang sungguh. Di tempat itu, orang bisa saling menerima satu dengan yang lain. Di tempat itu, mereka memiliki keluarga besarnya. Dan itu ada lagu saudara-saudara yang kita selalu nyanyikan, lagu Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, semuanya saling mengasihi. Saya kurang satu ayat. Ya, jadi gereja itu tempat keluarga Tuhan. Tidak dilihat dari mana background saudara. Tidak dilihat bagaimana bentuk saudara. Celakalah kalau kita melihat saudara-saudara seiman kita itu berbeda. Semua sama. Karena Tuhan yang panggil. Tidak boleh ada yang membedakan. Dan juga tidak boleh merasa beda dengan yang lain. Semua sama. Kita keluarga Tuhan. Dan gereja itu adalah tempatnya kita saling mengasihi, terjalin mesra sekali. Amin, saudara-saudara. Saya dengan Ibu Nani, saya kasihi dia. Saya punya 2 anak, dua-duanya saya kasihi. Karena mereka merupakan kebanggaan dan sukacita saya. Tetapi dalam hati saya, Tuhan Yesus itu yang utama. Karena saya percaya kalau saya mengutamakan Tuhan Yesus, saya juga akan mengutamakan keluarga saya. Kalau saya mengutamakan Tuhan Yesus, saya mengutamakan gereja saya, keluarga saya yang begitu banyak di dalam gereja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Karena di dalam hidup ini kami tidak sendirian. Kami mempunyai Allah Bapa. Kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami mempunyai saudara laki-laki, saudara perempuan. Sebagai keluarga besar kami tidak pernah takut di dalam hidup ini. Karena kami mempunyai satu keluarga yang begitu besar.
yang dimana Tuhan Yesus sendiri itu menjadi Allah Bapa kami, yang selalu melihat, yang selalu memperhatikan, yang selalu melindungi, yang selalu menjaga, dan juga selalu memberkati. Karena kami semua ini adalah keluarga Tuhan. Ajarkan kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi yang paling utama, mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita bersyukur dan berterima kasih mengenai pemerintahan yang baru di Amerika ini, Presiden Biden, yang kita hanya doakan yaitu biar Tuhan sendiri yang boleh mengawasi mereka. Ya, entah itu Republikan atau Demokrat, kita menjadi keluarga Tuhan hanya bisa mendoakan supaya mereka boleh dijaga Tuhan. Ya, lalu kita berdoa terus mengenai vaksin untuk goal dari Presiden Biden itu dalam beberapa bulan kemudian semua akan menerima vaksin, dan juga anak-anak sekolah akan kembali lagi, dan juga tidak lupa kita mendoakan untuk keluarga kita di Indonesia dan juga negara asal kita di sana, supaya juga Tuhan boleh ikut campur, supaya mereka juga boleh mendapatkan kasih sayang dan anugerah daripada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali menghampirimu di dalam doa kami. Kami ingin mengucap syukur di mana vaksin sudah mulai beredar dan sebagian besar dari kami sudah mendapatkannya, dan kami berdoa supaya government ini benar-benar mengutamakan rakyatnya mendapatkan vaksin, mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, dan kami berdoa supaya vaksin itu benar-benar berguna untuk kami boleh mempunyai badan yang sehat dan bisa mempunyai kekebalan untuk melawan COVID-19. Kami berdoa supaya anak-anak sekolah juga bisa secepatnya kembali bersekolah, supaya mereka boleh mendapatkan pendidikan dan tidak terbelakang dan juga tidak tertinggal, supaya mereka terus boleh menjadi satu generasi yang boleh diberkati oleh Tuhan dan mencintai Tuhan terutama. Kami juga berdoa untuk negara asal kami, Indonesia, supaya Engkau juga boleh berkati negara ini menjadi satu negara yang boleh mengasihi Tuhan, mengasihi rakyatnya, dan biarlah Tuhan boleh berkati dari Sabang sampai Merauke, supaya semua rakyat Indonesia boleh mengucap kesejahteraan dalam hidup mereka. Engkau berkati Presiden Jokowi dengan seluruh menteri-menterinya, demikian juga dengan seluruh aparat negara di dalam dan juga di luar negeri, terutama di Southern California ini. Engkau berkati Pak Konjen dengan seluruh anak buahnya bisa bersama-sama dengan masyarakat Indonesia menjadi satu masyarakat yang saling bantu-membantu dan membesarkan komunitas kami dengan penuh rasa kasih dan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Dan saya panggil dan bisa untuk pemimpin kita dalam lagu terakhir, How Great Is Our God. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Bapa. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu, boleh dilipat gandakan oleh Tuhan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I will sing your goodness, God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand, from the moment that I wake up till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, darkest night. You are close like no other. I know yes, a Father. I know yes, a friend. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, is running out of me. Your goodness is running out, is running out of me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, is running out of me. Your goodness is running out, is running out of me. Your goodness is running out, is running out of me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, is running out of me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so
Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness